Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1, yaitu tentang penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menggambar grafik fungsi ya. Nah, tetapi pada saat sekarang ini kita akan menggambar grafik fungsi itu menggunakan kemonotonan dan kecekungan yang sudah kita bahas. Kalau sebelumnya kita hanya mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi gitu ya. Lalu kita ambil beberapa titik, lalu kita gambarkan. Nah, sekarang kita menggunakan kalkulus yang sudah kita pelajari, yaitu teori tentang kemonotonan dan kecekungan. Nah, di sini kita langsung saja lihat ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 5 kurang 20x pangkat 3 per 32 dengan memperhatikan, yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah daerah asal. Nah, daerah asal itu kalau seperti ini grafik fungsinya, otomatis ini adalah semua bilangan real ya. Kemudian melihat titik potong dengan sumbu ordinat. Berarti kita lihatlah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita tentukan saat nilai X-nya 0, Y-nya berapa. Saatnya Y 0, X-nya berapa. Nah, kemudian ketiga kita harus mencek fungsi itu fungsi genap atau fungsi ganjil untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik. Kenapa? Karena fungsi ganjil itu dia pasti simetris terhadap titik pusat ya. Jadi sudah kebayang gambarnya nanti kalau kita sudah dapat yang bagian kiri, otomatis yang kanannya juga akan sama seperti yang bagian kiri karena dia simetris terhadap titik pusat. Kemudian bagaimana dengan fungsi genap? Nah, kalau dia fungsi genap, maka dia akan simetris terhadap sumbu Y ya. Nah, teman-teman masih ingat apa aturan untuk ganjil dan genap? Nah, sudah di awal-awal ya, sudah kita bahas sebenarnya bahwa untuk yang fungsi genap, itu yang perlu diingat itu adalah f min x itu akan sama dengan fx. Ini dia kalau fungsinya genap ya, dia akan simetri terhadap sumbu Y. Sementara kalau dia fungsi ganjil, maka fx itu, f min x itu akan sama dengan min fx. Dia akan simetri terhadap titik pusat. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau fungsi genap itu contohnya seperti apa? Ya, seperti x kuadrat. Karena saat min x-nya dicari min x-nya, maka hasilnya sama dengan fx ya. Kemudian kalau yang ini contohnya apa? Contohnya x pangkat 3, gitu ya. Jadi kalau f pangkat min 3 di sini, maka hasilnya akan min fx. Itulah fungsi ganjil dan fungsi genap. Kemudian ada yang keempat yang perlu kita lihat itu adalah kemonotonan dan ekstrim lokal. Nah, ini kemarin ada yang namanya naik, ya, monoton naik. Kemudian ada namanya monoton turun. Nah, masih ingat ya, kalau monoton naik itu saat f aksennya itu besar dari 0, sementara turun itu saat f aksennya kecil dari 0. Kemudian di kecekungan dan titik belok. Nah, titik belok itu saat apa? Saat F double aksennya atau turunan keduanya itu 0 ya. Sama dengan 0. Ini jika F double aksennya itu sama dengan 0. Nah, kecekungan itu ada yang maksimum, ada yang minimum ya. Kecekungan itu ada yang maksimum, ada yang minimum. Nah, yang maksimum kemarin saat apa? Saat turunan keduanya itu kecil dari 0. Kemudian dia minimum saat turunan keduanya itu besar dari 0. Tahu saat digambarkan kemarin yang maksimum itu kurvanya itu ke bawah seperti ini ya. Kemudian kalau yang minimum, disinilah titik minimumnya. Maka kurvanya terbuka ke atas. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus melakukan kelima langkah ini. Oke, kita coba jawab ya, satu persatu. Nah, yang pertama, kita tentukan dulu daerah kritisnya berarti ya. Nah, supaya ingat, kita coba buat dulu fungsinya. Tadi fungsinya fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 20x pangkat 3 dibagi dengan 32. Nah, yang pertama berarti kita tentukan daerah asal ya. Nah, dari sini daerah asalnya adalah semua bilangan real. Kenapa? Karena dia nggak ada punya X di sini yang tidak harus mensyaratkan bilangan rasional. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan
titik potong ya, sesuai dengan yang tadi. Berarti kita harus mencari saat X-nya 0, maka Y atau Fx-nya itu adalah, kalau kita substitusikan ini 0, maka Fy-nya adalah 0. Nah, sekarang bagaimana saat nilai Y-nya itu 0, atau ini bisa juga kita sebut sebagai Fx tadi 0, maka bagaimana dengan nilai X-nya? Coba kita hitung. Berarti saat Fx-nya 0, berarti 3X pangkat 5 kurang 20X pangkat 3 dibagi 32, itu sama dengan 0 ya, saat Fx-nya 0, maka ini akan sama dengan 3X pangkat 5 dikurang 20X pangkat 3 ya, sama dengan 0. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan X pangkat 3, coba. Berarti ini tinggallah 3X pangkat 2 dikurang 20 sama dengan 0 ya. Maka X pangkat 2 itu plus minus dari, ini 3X, berarti ini adalah 20 per 3. Maka X saja plus minus dari akar 20 per 3, atau ini kurang lebih adalah 2,6. Maka inilah titik potongnya. Ya, sekarang kita sudah mengerjakan 2 langkah, yaitu menentukan daerah asal, yaitu semua bilang real, kemudian titik potongnya saat X 0, maka Fx atau Y-nya itu 0. Saat Y atau Fx-nya 0, maka nilai X-nya itu adalah plus minus 2,6. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan apakah dia itu fungsi naik atau fungsi turun ya. Nah, langkah yang ketiga kita menentukan bahwa dia itu fungsi naik atau fungsi turun. Nah, untuk menentukan fungsi naik atau fungsi turun, kita coba tulis dulu fungsinya, yaitu 3X pangkat 5 dikurang 20X pangkat 3 dibagi dengan 32 ya. Nah, sekarang kita ganti dengan min X. Maka 3 kali min X pangkat 5, kemudian 20 kali min X pangkat 3 dibagi 32. Maka ini bisa kita dapatkan, berarti ini pangkatnya karena dia ganjil maka jadi min ya. Jadi min 3X pangkat 5, ini juga karena dia ganjil jadi min ketemu min jadi plus ya, 20X pangkat 3 dibagi 32. Yang mana ini kalau minnya kita keluarkan, ini menjadi 3X pangkat 5 kurang 20X pangkat 3 ya, dibagi dengan 32. Nah, kita tahu bahwa ini tadi adalah Fx ya, sama dengan Fx, berarti ini sama dengan min dari Fx. Nah, saat F min X sama dengan min dari Fx, maka ini adalah fungsi ganjil. Nah, berarti kalau dia fungsi ganjil, dia akan simetris terhadap titik asal ya, origin gitu ya. Nah, kita sudah tahu ada 3 clue di sini. Sekarang berarti yang keempat kita harus menentukan dia monoton naik atau monoton turun. Nah, yang keempat, untuk mengecek dia monoton naik atau monoton turunnya, maka kita bisa menggunakan turunannya. Maka Fx tadi kita tulis lagi 3X pangkat 5 kurang 20X pangkat 3 dibagi 32. Maka F aksen X atau turunan pertamanya adalah 3 kali 5, 15 ya, X pangkat 4, kemudian 20 kali 3, 60X pangkat 2 dibagi dengan 32. Nah, ini coba kita keluarkan 15-nya, maka ini menjadi X pangkat. Kita keluarkan di sini 15X kuadrat, maka menjadi X kuadrat kurang 60 per 32 ya. Ini bisa kita urai. Sorry, ini 4 ya, 60 bagi 2, 4. Maka ini bisa kita urai menjadi 15X kuadrat, X, karena dia ini 4, berarti faktornya adalah X kurang 2, X tambah 2 ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa titik kritisnya apa saja, yaitu X-nya titik kritis. Berarti ini adalah 0, kemudian ini 2 dan min 2. Nah, sekarang kita sudah dapat titik kritisnya. Sekarang kita mau cek di titik kritis ini dia monoton naik atau monoton turun, atau di mana dia naik, di mana dia akan turun. Nah, berarti sekarang kita ambil di sini titiknya 0, kemudian min 2, kemudian
2 ya. Coba sekarang kita substitusikan saat F1. Substitusi ke sini saja supaya gampang. Sini ya, disubstitusikan F1 berarti 15 kali 1 kurang 60 kali 1 dibagi 32. Maka ini hasilnya min 45/32. Berarti ini negatif ya. Saat dia F1 dia akan negatif. Berarti di sini negatif. Kemudian saat F-1 kita coba substitusikan. Berarti juga akan tetap sama hasilnya dengan ini karena dia fungsi ganjil ya. Maka ini juga akan negatif. Kemudian kita coba saat F3. Coba teman-teman selesaikan, substitusikan ke sini, maka nanti hasilnya ini akan positif saat dia 3. Begitu juga dengan saat dia F-3 juga akan positif. Maka dari sini kita lihat bahwa kalau dia positif seperti ini, maka fungsinya itu adalah naik, kemudian dia akan turun, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Berarti seperti inilah ya. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan kapan dia naik saat dia bernilai positif tadi ya. Atau berarti dari sini kita bisa lihat F aksen yang besar dari 0 itu yang naik ya. Berarti di sini. Berarti naik saat dari sini ke sini. Berarti dari min tak hingga sampai min 2. Kemudian di sini dia juga akan naik lagi. Kemudian dari 2 sampai tak hingga. Nah, kemudian F aksen itu turun jika dia kecil dari 0 atau dia bernilai negatif di sini ya. Berarti dia akan turun saat nilainya itu min 2 sampai 0, kemudian 0 sampai 2, dia akan turun. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa inilah di mana dia naik dan di mana dia turun. Sehingga kita bisa menentukan di mana nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokalnya. Di mana dia? Yaitu di saat kita substitusikan X-nya itu 2 dan min 2. Coba sekarang kita substitusikan ke F, ke fungsi asal ya, ke fungsi ini. Saat F-nya 2, maka di sini 3, 2 pangkat 5 dikurang 20 kali 2 pangkat 3 dibagi dengan 32. Maka ini hasilnya adalah minus 2. Kemudian saat F2 kita cari berarti 3 kali min 2 kurang 20 kali min 2 pangkat 3 dibagi 32. Maka ini adalah 2. Maka di sini kita lihat bahwa ini adalah nilai minimumnya, kemudian ini adalah nilai maksimumnya. Ini adalah tempat dia turun naik tadi ya. Sekarang yang kelima, kita tentukan dia apakah cekung ke atas, di mana cekung ke atas, dan di mana dia itu akan cekung ke bawah. Nah, yang kelima berarti yang kita cek itu adalah kecekungannya. Berarti yang kecekungan kita lihat adalah turunan ketiga ya. F aksennya tadi kita sudah dapat adalah 15x pangkat 4 kurang 60x kuadrat dibagi dengan 32. Maka F double aksennya berarti kita turunkan ya. 15 kali 4 di 60x pangkat 3 dikurang 2 kali 60 120x dibagi dengan 32. Sehingga ini bisa kita akarkan 60x-nya kita keluarkan. Berarti ini x kuadrat kurang 120 bagi 62 ya, di 2. Sehingga ini saat diakarkan 60x, kemudian ini adalah x kurang akar 2, kemudian di sini adalah x tambah akar 2. Sehingga kita tahu bahwa titik-titiknya itu adalah ya, titiknya adalah 0 saat ini ya. Kemudian dia akan bernilai akar 2, kemudian dia juga akan bernilai min akar 2. Sekarang coba akar 2 itu 1,4 ya. Coba kita substitusikan di sini saat F double aksennya itu 1. Berarti di sini ya. Maka di sini 1, 60 kali 1 pangkat 3 kurang 120 kali 1 bagi 32 ya. Nah, kita lihat bahwa di sini lebih besar, maka nilainya pasti akan negatif ya. Berarti di sini negatif. Kemudian saat nilai F-nya turunan keduanya min 1, berarti 60 kali min 1
pangkat 3 kali 120 kali min 1 ya, bagi 32. Maka ini adalah positif hasilnya. Maka di sini akan positif, bahwa berarti kita bisa melihat kalau dia positif atau F-nya, F double aksennya besar dari 0, maka nilainya akan minimum ya. Maka dia kalau dia minimum, maka dia cekung ke bawah seperti ini. Maka dia cekung ke bawah itu pada saat apa? Pada saat nilainya itu adalah ini pasti akan positif, ini pasti negatif ya. Berarti dia akan cekung ke bawah itu dari min tak hingga sampai min akar 2. Kemudian dia juga akan cekung ke bawah itu saat nilainya dari sini ya, dari 2 sampai akar 2. Kemudian dia akan cekung ke bawah saat nilainya itu maksimum. Berarti kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi saat dia nilainya positif, yaitu dari min akar 2 sampai 0, kemudian dia dari akar 2 sampai tak hingga. Nah, ini sudah dapat kita di mana dia cekung ke bawah dan di mana dia akan cekung ke atas. Nah, sekarang barulah kita bisa menggambarkan grafiknya dari fungsi-fungsi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, coba kita gambarkan lagi yang kecekungan naik dan turunnya tadi ya. Misalkan di sini tadi 0, kemudian ini min 2, kemudian di sini adalah 2, kemudian yang kemonotonan, berarti min akar 2 itu 1 koma ya, sekitar di sini, kemudian di sini akar dari 2. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa kalau yang ini tadi dia naik ya, karena dia bernilai positif, kemudian di sini dia negatif, maka dia akan turun, kemudian di sini dia akan negatif, berarti dia turun lagi, kemudian di sini dia positif, berarti dia akan naik lagi. Sementara dari sini kita tahu tadi bahwa ini negatif, positif, negatif, positif ya. Kalau negatif berarti dia cekung ke bawah. Ini cekung ke atas, cekung ke bawah, lagian, dan lagi cekung ke bawah. Nah, sekarang kita tentukan nilai dari X dan Fx-nya. Nah, kita tadi sudah mencoba bahwa saat nilai X-nya min 2, nilai Fx-nya adalah 2. Saat nilai X-nya 2, nilai Fx-nya min 2 ya. Kemudian tadi juga coba teman-teman selesaikan, kalau dia X-nya min 2, maka Fx-nya adalah 1,2. Kemudian saat dia 2, nilai dari Fx-nya adalah min 1,2. Dan saat dia X-nya 0, nilai Fx-nya adalah 0. Maka dari situ kita buatlah sebuah gambar. Ini otomatis X ya. Kemudian di sini adalah Y. Nah, misalkan di sini adalah min akar 2, kemudian di sini adalah min 2, kemudian di sini akar 2, dan di sini adalah 2. Nah, harusnya ini sama besar ya, kiri dan kanannya teman-teman. Berarti ini misalnya 1, ini adalah 2, ini 1, ini 2. Sekarang kita coba lihat titik min 2,2. Berarti titik min 2,2, titik yang pertama di sini. Kemudian titik 2 dengan min 2. Berarti di sini ya. Kemudian titik min akar 2. Berarti di sini dengan 1,2. Kemudian 0,0 di sini. Kemudian akar 2 dengan, nah, kurang lebih seperti ini titik-titiknya. Sekarang bagaimana kita menentukannya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini saat dia dari min tak hingga sampai 2, dia akan naik. Berarti teman-teman bisa gambarkan di sini dia naik ya. Nah, kemudian dia akan turun. Dia akan turun ke sini, otomatis dia akan turun. Kemudian nanti di 2, dia akan naik lagi. Kira-kira berarti dari 2 di sini dia akan naik lagi. Nah, kan kita tadi sudah bahas dia adalah simetri terhadap titik
pusat ya. Kita bisa lihat ini kalau di sini berarti yang bawahnya adalah seperti ini. Ini dia mengatakan simetri terhadap titik pusat. Kemudian kita lihat lagi kalau dia min 2 di sini ya, maka dia akan cekung ke bawah. Berarti dari yang ini kita tahu bahwa dia cekung ke bawah. Maka ini kita lihat di sini. Dia akan cekung ke bawah seperti ini. Maaf saya karena ini teman-teman harusnya gambarnya lebih halus lagi ya. Ini kurvanya cekung ke bawah. Kemudian saat dia 0 dia akan cekung ke atas ya. Saat 0 berarti ini dari sini ke sini kita hubungkan dengan cekung ke bawah seperti ini. Ya, ini cekung ke bawah. Saat teman-teman lihat. Kemudian saat dari 0 sampai akar 2, dari 0 sampai akar 2 dia juga akan cekung ke bawah. Berarti di sini dia akan cekung ke bawah. Sorry, ini gambarnya harusnya halus, cekung ke bawah seperti ini. Kemudian dari akar 2 sampai ke sini dia akan cekung ke atas. Maka di sini tadi titiknya, ini ke sini adalah cekung ke atas. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa dia simetri terhadap sumbu pusat ya, titik pusat seperti ini. Nah, jadi inilah gambar dari fungsi yang tadi kita punya bahwa fx sama dengan x pangkat 5 ya, dikurang dengan 3x pangkat 5 kurang 20x pangkat 3 dibagi 32. Maka inilah grafiknya. Nah, ini disebut sebagai menggambar grafik menggunakan kalkulus, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Oke. Silahkan mengerjakan latihan dari fungsi ini dengan memperhatikan kelima unsur tadi ya, yaitu daerah asal dan daerah hasil, kemudian titik potong dengan sumbu koordinat, kemudian kemonotonan dan titik ekstrim lokal, kemudian asimtot ya bila ada, kemudian kecekungan dan titik belok. Oke, selamat mengerjakan.